Oke guys, kembali lagi bersama dengan Tony 7X. Di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang timnas Indonesia guys. Yang terbaru, Indonesia berhadapan dengan Curaçao dalam ajang FIFA Matchday yang diadakan 2 kali pertandingan. Indonesia mendapatkan hasil yang sangat positif, yaitu dalam 2 kali pertandingan Indonesia mampu mengalahkan timnas Curaçao. Di pertandingan pertama Indonesia menang dengan skor 3-2. Di pertandingan kedua Indonesia menang dengan skor 2-1 guys. Mengingat ini adalah FIFA Matchday, pertandingan ini tentunya sangat penting bagi Indonesia karena dengan hasil positif ini Indonesia mampu mendongkrak peringkat FIFA kita naik 4 peringkat, sekarang menjadi 151 guys, dengan tambahan 14 poin dari 2 hasil pertandingan tersebut guys. Tentunya ini sangat-sangat positif bagi timnas Indonesia guys. Dan tentunya yang dihadapi oleh timnas Indonesia, Curaçao, itu merupakan negara yang berada di peringkat FIFA, yaitu sekitar 85 guys. Sekitar 85 peringkat FIFA-nya, itu sangat-sangat jauh, sangat-sangat jauh di atasnya Indonesia guys. Akan tetapi Indonesia mampu mengalahkan timnas Curaçao 2 pertandingan sekaligus guys. Itu sangat-sangat wow, sangat gacor. Timnas Indonesia itu sangat gacor di tangan pelatih Sintayong guys. Tentunya kemenangan Indonesia bukan sembarangan kemenangan guys. Kita melihat permainan Indonesia itu sangat-sangat bagus, menunjukkan progresivitas yang cukup, trennya naik, cukup bagus. Dan mungkin gue sedikit kagum sama Sintayong guys. Gimana Sintayong pada saat melatih timnas Indonesia, di awal melatih timnas Indonesia, yaitu ada kualifikasi Piala Dunia. Di kualifikasi Piala Dunia, Sintayong dibuat babak belur guys. Dibuat babak belur, tidak mampu berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia guys. Karena Sintayong pada saat itu baru melatih timnas Indonesia, yang tentunya pada saat itu timnas Indonesia berada dalam kondisi yang tidak baik guys. Meskipun di kualifikasi Piala Dunia kita dibuat babak belur, tetapi di Piala AFF, meskipun ini Piala AFF bukan piala yang terdaftar di FIFA, akan tetapi Sintayong mampu menunjukkan progres yang cukup baik dengan masuk ke final Piala AFF guys. Meskipun di final Piala AFF Indonesia kalah dengan Thailand dengan skor yang tipis, agregatnya 3-2 guys. Akan tetapi dalam perjalanannya di Piala AFF bersama Sintayong ini, ada yang cukup momen yang cukup mengejutkan, yaitu Indonesia mampu melumat habis timnas Malaysia guys dengan skor 4-1 guys. Itu merupakan momen yang mungkin diingat oleh fans timnas Indonesia dalam Piala AFF kemarin, karena Indonesia mampu menghajar Malaysia dengan skor 4-1 guys. Mengingat dalam pertemuan terakhir Indonesia berhadapan dengan Malaysia, Indonesia itu cukup kesulitan untuk mengalahkan timnas Malaysia guys. Tetapi di tangannya Sintayong, Indonesia mampu menaklukkan Malaysia dengan skor 4-1 guys. Bukan hanya itu saja, juru taktik Sintayong itu juga membawa timnas senior kita untuk lolos ke Piala Asia tahun depan guys. Dan dibuat kejutan lagi guys, Sintayong membuat kejutan lagi dengan membawa timnas U20
lolos ke Piala Asia guys. Jadi timnas senior dan timnas U20 yang dilatih oleh Sintayong itu lolos ke Piala Asia guys. Ini merupakan prestasi ya guys ya, prestasi tersendiri bagi seseorang Sintayong saat melatih timnas Indonesia karena mampu menembus ke Piala Asia guys. Piala Asia sendiri itu merupakan ajang yang terdapat di FIFA guys. Jadi kalau misalkan Indonesia menang, berhadap Indonesia di Piala Asia menang, itu mungkin Indonesia peringkatnya, poinnya akan terus bertambah guys. Itu hal yang sangat positif, meskipun ya negara-negara yang dihadapi di Piala Asia itu tidak cukup mudah, akan tetapi melihat progres yang dilakukan oleh Sintayong, gue yakin timnas Indonesia senior dan U20-nya mampu berbicara banyak di Piala Asia guys, karena trennya Sintayong melatih timnas Indonesia itu trennya naik guys, trennya naik terus guys. Jadi itu merupakan hal yang cukup baik, cukup bagus bagi timnas Indonesia guys. Apalagi yang dibawa oleh Sintayong yaitu pemain-pemain yang cenderung masih muda guys, yaitu sekitar 22-23an guys. Ini merupakan pondasi tersendiri bagi timnas Indonesia guys. Sintayong guys yang menjadi juru taktik timnas Indonesia guys. Dia mampu merotasi pemain-pemain timnas Indonesia di pertandingan awal dan pertandingan kedua guys, sehingga permainan Indonesia tetap konsisten dan menurut saya juga cukup baik dari segi pertahanan, segi penguasaan bola, segi passing, dan segi serangannya cukup baik. Dan sesekali Indonesia juga melakukan serangan menusuk dan dia tahu timing kapan harus memegang possession, kapan harus main menyerang guys. Itu merupakan hal yang sangat positif bagi timnas Indonesia. Dalam waktu yang dekat Indonesia juga akan bermain di ajang Piala AFF guys. Kurang lebihnya itu akhir tahun Indonesia akan bermain di Piala AFF guys. Dan gue berharap Indonesia bisa juara di Piala AFF tahun ini guys, karena melihat permainannya Indonesia itu cukup baik di bawah asuhan Sintayong. Bahkan tahun kemarin Indonesia mampu tembus ke final meskipun membawa pemain-pemain muda guys. Dan sekarang gue yakin sih Sintayong bisa membawa timnas kita untuk juara guys, karena melihat progresnya itu cukup bagus guys. Trennya itu tren naik guys. Sintayong tuh mantep banget guys, Sintayong gacor guys. Sudah membawa timnas senior masuk Piala Asia, membawa timnas junior masuk ke Piala Asia juga guys. Itu wah luar biasa sih dari seseorang Sintayong guys. Dan gue harap di Piala AFF akhir tahun ini ya, yang akan digelar akhir tahun ini, semoga Sintayong bisa membawa Indonesia juara pertama kali di Piala AFF guys. Dan semoga saja, gue harap dan mungkin harapan semua fans timnas Indonesia, semoga Sintayong diperpanjang kontraknya oleh PSSI guys. Mungkin cukup video ini. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Good guys.